Haleluya, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Allah menyertai kita semua. Hari ini, judul firman hari ini adalah kebangkitan dan transfigurasi. Dan berkat terbesar yang dapat kita terima adalah berkat hidup kekal dan kerajaan surga, hidup dengan Bapa kami selamanya. Dan saya berdoa agar anugerah itu dapat kami semua terima. Tetapi pada bacaan kami hari ini tertulis bahwa daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam waktu singkat yang diberikan pada kehidupan kita, kehidupan kita itu rata-rata berapa lama? Sekitar 70-80 tahun kan jika Allah mengizinkan. Jadi pada waktu yang terbatas yang telah Allah berikan kepada kami, kiranya kami menerima kasih karunia untuk bertumbuh dengan Yesus Kristus, untuk dapat percaya kepadanya dan menerima anugerah kehidupan ini yang disebut dengan keselamatan. Dan itu akan mengubah arah kehidupan kami menuju kerajaan surga. Dan kami akan menghidupi kehidupan kami menuju kerajaan itu, dan pada akhirnya pada saat Allah datang kembali, saat itulah kami akan menerima tubuh yang baru, antara melalui kebangkitan atau melalui transfigurasi. Dan kami harus menerima tubuh yang baru itu untuk dapat memasuki kerajaan Allah. Karena tubuh yang dapat binasa ini tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Kami perlu memiliki tubuh seperti Yesus Kristus setelah kebangkitannya, karena tubuh Dia adalah tubuh yang baru yang dapat memasuki tembok-tembok dan dapat hadir di mana saja. Jadi, surga bukanlah suatu tempat di mana hanya roh dan jiwa berada, tapi kami akan ke sana dengan tubuh kami. Tapi tubuh kami harus diubahkan. Dan proses pengubahan itu disebut dengan kebangkitan dan transfigurasi. Saya akan baca lagi satu perikop yang membuat ini lebih jelas lagi. Di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini dengan jelas memberitahu kepada kami bahwa pada hari yang terakhir, pada hari terakhir saat Allah datang dengan bunyi nafiri, mereka yang telah mati dan mereka yang masih hidup, mereka semua akan diangkat ke dalam awan dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah bersama Tuhan. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita semua berada di situ pada hari itu. Dan marilah kita berdoa supaya hari itu segera datang. Amin. Jadi hari ini kita akan pikirkan apa yang perlu terjadi sebelum kita dapat dibangkitkan atau kita ditransfigurasikan. Apakah kita mengingini kebangkitan? Apakah kita mengingini transfigurasi? Kita memerlukan dua-duanya. Kita memerlukan dua-duanya. Apakah kita menginginkan kasih karunia kebangkitan dan kasih karunia transfigurasi? Amin. Saya percaya Allah Bapa kami akan memberikannya kepada kami. Tetapi apa yang perlu terjadi sebelum kita menerima anugerah itu? Pertama adalah bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala. Dikatakan bahwa semua hal ini akan terjadi, akan ada bunyi sangkakala atau nafiri. Dan kita perlu mendengar suara dari bunyi sangkakala terakhir itu, dan itu dapat kita baca di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan juga di Yeremia 6 ayat 17 dikatakan, juga aku mengangkat atas mereka penjaga-jaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala, tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya.
Dia berkata kepada penjaga-penjaganya, dan saya berdoa agar kita adalah penjaganya. Karena kita sedang menunggu, karena kita sedang menunggu firman Tuhan, kan? Dan apakah kita merespon firman dengan ini terlalu membosankan atau saya terlalu sibuk? Atau apakah respon kami terhadap firman adalah, iya, saya ingin mendengarkannya? Yang mana adalah respon kami? Apakah kami ingin mendengar suara bunyi sangkakala? Apakah kita sedang mendengar bunyi sangkakala? Apakah sangkakala itu? Inilah sangkakala, yaitu firman Tuhan. Alkitab adalah sangkakalanya. Marilah kita baca lagi di Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Hari ini adalah hari Tuhan, kan? Dan yang didengar adalah suatu bunyi sangkakala, yaitu firman Allah Bapa. Kita lihat juga di Yeskiel 3 ayat 17, dikatakan, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku." Dan dikatakan, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel, kan? Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi Allah berbicara soal firman-Nya dari mulutnya sebagai suatu bunyi, itu suatu bunyi sangkakala. Jadi ketika bangsa Israel mau memasuki bangsa Kanaan, tanah perjanjian itu, Allah menggunakan 7 sangkakala untuk menghancurkan kota Yeriko. Dan mereka yang mendengar suara sangkakala itu, mereka diselamatkan, yaitu Rahab. Dan pada akhirnya, pada Wahyu, Allah akan menggunakan 7 sangkakalanya lagi untuk menghancurkan Babilonia, itu dunia ini. Dan mereka yang mendengar suara sangkakala itu yang berkata, keluarlah dari Babylon, mereka akan menjadi seperti Rahab, mereka akan diselamatkan. Kita harus keluar dari Yeriko, kita harus keluar dari Babylon ketika kita mendengar bunyi sangkakala. Ketika kita mendengar bunyi sangkakala, dan ketika kita mendengarnya sekarang, harus ada suatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kita tidak dapat berharap tubuh kami ini dibangkitkan atau ditransfigurasikan atau diubahkan secara tiba-tiba hanya pada hari itu. Perubahan itu harus mulai terjadi hari ini. Saat kita mendengar suara firman Tuhan, kita harus mulai berubah. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita harus berubah. Tubuh yang kita miliki ini dapat binasa, dapat rusak. Kita dapat menyakiti tubuh ini. Kalau kita membunuh diri kita sendiri, tubuh ini kita akan mati. Dan oleh karena itu kita harus mengenakan tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Dan Rasul Paulus percaya bahwa perubahan itu akan terjadi pada waktunya. Dan maka ia berkata, mereka yang mendengarkan firman misteri ini, mereka akan diubahkan dan mereka akan menerima transfigurasi. Ia sangat mempercayai ini, percaya itu 100%. Tetapi ia sendiri meninggalkan. Mengapa? Karena waktu transfigurasi itu belum tiba. Jadi kebangkitan dan transfigurasi mereka tidak berlaku untuk individu atau sekelompok orang tertentu. Keduanya akan terjadi ketika waktunya tiba. Dan kita harus menunggu hari itu untuk dapat transfigurasi. Dan Rasul Paulus mempercayainya, tetapi waktunya belum tiba. Dan saya percaya untuk kamu dan saya, waktunya lebih dekat dan kami memiliki kesempatan yang lebih besar. Seperti Rasul Paulus, marilah kita percaya 100%
akan transfigurasi ini. Tapi bagaimana dengan Henok dan Elia? Mereka digunakan Allah sebagai contoh Kristus dan sebagai contoh transfigurasi kita pada akhir zaman. Jadi marilah kita berdoa, dan sebelumnya ada hal-hal yang harus terjadi, yang menunjuk kepada akhir zaman kan. Jadi marilah kita terus bertahan di dalam firman, dan marilah kita terus mendengar bunyi sangkakala, supaya pada bunyi sangkakala yang terakhir kami semua dapat diubahkan. Dan kedua yang harus terjadi adalah proses pemuliaan. Alkitab menyebut kebangkitan dan transfigurasi sebagai pemuliaan. Ada beberapa cara yang berbeda kata memuliakan atau pemuliaan ini digunakan. Tetapi saya akan baca dari Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini adalah proses dari Allah memilih kami dan menentukan kami dan membuat kami menjadi serupa dengan gambarannya. Menjadi serupa dengan gambarannya, ini adalah proses yang sedang Allah lakukan. Apakah kita sudah serupa dengan gambarnya? Kami melalui proses ini dan menjadi serupa dengan gambarnya, dan pada akhirnya adalah pemuliaan. Jadi ini juga disebut sebagai proses penebusan kan? Jadi dia menentukan kami, memanggil kami, membenarkan kami, dan kemudian ia memuliakan kami. Ini adalah proses pemuliaan. Dan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24 mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda. Efesus 4, 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini adalah proses menanggalkan diri kita yang lama yang memang telah rusak. Dan kemudian kita akan dapat mengenakan tubuh yang baru yang tidak dapat rusak. Dan sekali lagi, ini adalah proses yang membawa kami semakin dekat kepada kebangkitan dan transfigurasi. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Dan di ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ini adalah mengikuti jejak Yesus Kristus. Yesus menyebut penyaliban sebagai pemuliaan. Dan hari ini adalah hari Imlek kan? Dan saya mau ucapkan selamat Imlek kepada kalian semua. Dan Rasul Paulus berkata di sini bahwa tubuh kami semakin tahun semakin tua, tetapi
roh kami yang di dalam semakin hari semakin diperbaharui. Yesus mendeskripsikan proses pemulihan ini sebagai penyaliban. Jadi, kita mengikuti jejak Yesus Kristus menuju salib itu adalah jalan untuk kita dapat melalui proses pemulihan. Yohanes 13 ayat 31 sampai 33. Untuk merangkum proses ini, kita harus memahami 3 aspek yang berbeda mengenai kebangkitan. Pertama adalah keselamatan dari jiwa kami. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dengan mempercayai Yesus dalam iman, tanpa pekerjaan kita, melalui kasih karunia kami menerima keselamatan, dan saya berdoa supaya semua orang di sini menerima keselamatan dengan mempercayai Yesus Kristus. Amin. Ini adalah keselamatan jiwa. Ada aspek lain dari keselamatan. Kedua adalah kekudusan yang terjadi saat kita menjalani kehidupan iman kita. Yaitu pengudusan yang terjadi saat kita menghidupi kehidupan kita dalam Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus. Kita dapat lihat di 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan kedua, yang tadi saya sebut adalah kan pengudusan hidupmu, aspek kedua, dan itu dapat kita lihat di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi di sini Rasul Paulus berkata bahwa kita harus mengerjakan iman kita harus mengerjakan keselamatan kita harus memahaminya dengan benar. Jika tidak, kita akan memahami bahwa keselamatan adalah hasil kerja keras kita sendiri, dan bukan itu maksudnya. Efesus 4 ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kebenaran itu akan membawa kita kepada keselamatan. Jadi meskipun kami diselamatkan melalui iman oleh kasih karunia-Nya, hati kami, kehidupan kami masih penuh dengan dosa. Masih banyak hal yang salah, yang rusak di dalam diri kami. Dalam analogi yang berbeda di dalam Alkitab, bahkan saat bangsa Israel diselamatkan keluar dari Mesir, dan mereka disebut sebagai anak pertama Tuhan, dari anak sulung Allah, dosa mereka, kerusakan mereka tetap ada, dan mereka masih tetap jatuh di dalam dosa, meskipun sudah keluar dari Mesir. Dan kami pun mengalami hal yang sama, meskipun kami sudah bergereja kan. Dan pada masa 40 hari mereka di padang gurun, bangsa Israel diajarkan untuk hidup bersama Tuhan. Dan kehidupan kami pun seperti itu. Selangkah demi selangkah, kami harus melepaskan diri kami yang lama, dan kami harus mempelajari firman Tuhan, dan kami harus memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Dan melalui proses ini, kami menjadi dimurnikan dan proses pemulihan ini di mana kami ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Ini adalah proses yang Rasul Paulus katakan kita harus ikuti, yaitu
kehidupan yang mengikuti jejak Yesus Kristus. Proses yang menaruh diri kita yang lama kepada kematian, yang mematikan diri kita yang lama. Kita diselamatkan, tetapi bukan untuk hidup bebas sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi kiranya ketika kita diselamatkan, apa yang keluar dari bibir kami, dari tindakan yang kami lakukan pun, kiranya itu semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kehidupan kekristenan adalah tentang ketaatan kepada Allah. Kami harus menjadi satu. Tidak hanya dengan bibir dan pikiran, tetapi juga dengan seluruh kehidupan kita. Kita harus serupa dengan Yesus. Dan aspek ketiga dari keselamatan adalah kebangkitan yang terakhir, yang disebut juga sebagai transfigurasi. Di 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah bersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan seperti apa ini yang dibicarakan firman ini? Ada 3 keselamatan yang berbeda kan? Dan ini adalah dikatakan di Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Inilah yang akan terjadi pada hari terakhir ketika roh Bapa kami bersama-sama dengan kami, bahkan saat kami mati, kita akan bangkit. Dan kalau kita belum mati, kita akan transfigurasi. Itu adalah keselamatan yang akan diwujudkan pada hari terakhir. Di 1 Petrus 1 ayat 6-7, dia lanjut berkata tentang hal ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kami harus melepaskan diri kami yang lama untuk dapat melalui proses pemurnian Allah ini, dan Dia memberikannya kepada kami. Supaya bukti dari iman kami ini yang bermaksud dia memastikan bahwa iman kami menjadi buah kami, dan Dia mau supaya iman kami nilainya lebih tinggi daripada emas. Jadi Allah berkata melalui Rasul Petrus bahwa aku akan menuntunmu melalui proses ini, tetapi kalau diperlukan akan ada berbagai-bagai pencobaan. Tetapi marilah kita percaya bahwa Allah telah memberikan janji ini kepada kita, dan Allah akan memberikan transfigurasi dan kebangkitan itu kepada kami. Dan karena itu kami dapat menantikan transfigurasi. Tapi untuk menantikan transfigurasi, kami harus ada konfirmasi akan kebangkitan terlebih dahulu. Dalam kata lain, seironisnya, kami harus mati di dalam Yesus Kristus dan dibangkitkan untuk dapat melihat hari transfigurasi. Dan di Filipi 3 ayat 10 dikatakan, juga di Roma 8 ayat 17 dan 2 Korintus 4 ayat 10. Sekali lagi, Filipi 3 ayat 10, Roma 8 ayat 17, dan 2 Korintus 4 ayat 10. Dan terakhir, poin ketiga, kita perlu mengalami kebangkitan sebelum menerima transfigurasi. Kita harus mengalami kebangkitan sebelum transfigurasi. Kebangkitan harus kita alami sebelum transfigurasi, dan ini maksudnya apa? Kebangkitan terjadi, kebangkitan itu
mewakili kebangkitan yang rohani. Dan kita perlu doa, kita perlu harapan, kita perlu dedikasi untuk dapat dibangkitkan. Rasul Paulus terus berkata bahwa ia mati dengan Yesus di kayu salib. Dan Yesus Kristus tinggal di dalam aku, sehingga aku pun tinggal di dalam dia. Dan itu adalah kebangkitan dia. Di Roma 6 ayat 8 dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Kita lahir dengan kematian. Dan jika Yesus dan salibnya dan kehidupannya adalah pengganti dari kematian kita, dan kita diberikan kehidupan yang baru itu disebut sebagai kebangkitan yang pertama. Elia menyaksikan kebangkitan ia membangkitkan anak laki-laki si janda itu kan, dan dia menyaksikan kebangkitan anak laki-laki si janda. Dan setelah itu, ia dapat menempuh jalan transfigurasi. Yesus juga naik ke surga, dan tubuhnya ditransfigurasinya hanya setelah kebangkitannya kan. Yesus naik ke surga hanya setelah kebangkitannya. Jadi saya berdoa agar ada berkat dan anugerah kebangkitan dalam hidup kita. Iman kita harus diperbarui. Semangat kita harus diperbarui. Pengharapan kami akan kerajaan Allah pun harus dihidupkan kembali. Dan kita sekarang sedang memasuki periode Lent, dan kami sedang menantikan kebangkitan Yesus Kristus. Tentu saja Yesus Kristus sudah dibangkitkan, sudah bangkit, tetapi kami mau mempraktikkan ini lagi karena kita mau diri kami untuk dibangkitkan, iman kami untuk dibangkitkan. Jadi saya berdoa kiranya berkat kebangkitan diberikan kepada kami. Sebelum transfigurasi kebangkitan harus terjadi. Tapi sebelum kebangkitan terjadi, maut harus terjadi kan? Kematian harus kita alami terlebih dahulu. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian kan? Maka Yesus harus datang kepada kami, dan ia harus menyambut nama kami agar kami dapat bangkit kembali. Mungkin bisnismu perlu dibangkitkan. Mungkin sukacitamu perlu dibangkitkan. Mungkin kasihmu perlu dibangkitkan. Kalau rambut saya perlu dibangkitkan. Kami memerlukan kebangkitan. Dan saya berdoa agar di masa Lent ini, kiranya semua hal ini dapat dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Bersama Yesus ada kebangkitan. Tapi agar kebangkitan itu terjadi, tapi agar kita dapat mengalaminya, kita memerlukan 40 hari. Kita harus melalui 40 hari sebelum transfigurasi. Elia pergi 40 hari dan 40 malam ke Gunung Horeb sebelum ia berjalan di jalan terakhir yang menuju transfigurasi. Yesus pun tinggal di dunia ini selama 40 hari setelah kebangkitannya sebelum dia naik ke surga. Jadi periode 40 hari atau 40 tahun atau 4.000 tahun atau 4 hari, periode 40 hari ini memiliki arti penting di dalam Alkitab.
Ada 40 hari banjir, air bah pada masa Nuh, 400 tahun penindasan di Mesir, 40 tahun Musa di sana Firaun, 40 tahun Musa di padang gurun Midian, 40 tahun perjalanan di padang gurun, 40 hari mengintai tanah Kanaan, 40 tahun makan mana, 40 hari puasa Musa, 40 tahun pemerintahan Raja Saul, 40 tahun pemerintahan Raja Daud, 40 tahun pemerintahan Raja Salomo, 40 hari, semua ini 40 hari. 40 hari peringatan yang diberikan kepada Niniwe, 40 hari puasa dan ujian Yesus, 4 hari kematian Lazarus, dan 4.000 tahun dari Adam sampai Yesus. Ketika seseorang melewati atau ketika seseorang tidak melewati 40 hari dengan iman, jika seseorang tidak melewati 40 hari dengan iman, setan akan masuk. Setelah mengintai tanah Kanaan selama 40 hari, mereka yang bersungut-sungut dan membawa pulang laporan yang salah atau laporan yang tidak baik, mereka binasa di padang gurun. Musa menerima loh 10 perintah Allah setelah 40 hari puasa, tetapi orang-orang tidak sabar menunggunya kan? Dan mereka membuat anak lembu emas untuk diri mereka sendiri. Dan alhasil, loh itu hancur. Musa harus berdoa selama 40 hari untuk berdoa syafaat bagi mereka yang melakukan puasa selama 40 hari lagi untuk mendapatkan loh itu kembali. Dan puasa 40 hari yang dilakukan Yesus dilakukan sebelum ia diturunkan kepada orang-orang untuk mengganti loh itu kan. Tapi orang-orang belum siap dan loh itu hancur kembali. Jadi ketika seseorang melewati 40 hari dengan iman, ada berkat-berkat Tuhan yang besar dan kemenangan yang menanti di akhir. Dan itu menjadi suatu transisi yang menuju kepada era baru dari pekerjaan keselamatan Allah. Setelah periode 40 tahun selalu ada hari perayaan, hari sukacita, hari kegembiraan. Yosua dan Kaleb berhasil menjaga iman mereka selama 40 hari, mengintai negeri itu kan dengan iman, dan alhasil mereka dapat memasuki tanah Kanaan dengan selamat. Setelah 40 hari mengalami kebangkitan Yesus, para murid dapat menerima Roh Kudus pada hari yang ke-50, yaitu Pentakosta kan. Dan melalui masa prapaskah kita, masa Lent ini, dia mengawali masa yang baru untuk gereja kami kan. Waktu Lent ini diawali pada tanggal 14 Februari nanti. Dan masa ini hanya akan berarti jika kita menggunakannya sebagai waktu persiapan untuk kebangkitan, persiapan untuk pekerjaan baru Allah. Jadi marilah kita memiliki sikap yang benar ketika kita memasukinya. Karena ini adalah waktu yang sangat penting, periode yang sangat penting untuk memasuki era baru pekerjaan Allah. Dan saya berdoa agar kalian yang sukses menjalaninya, kalian mendapat berkat Yosua yang Kaleb yang memasuki tanah Kanaan dengan selamat. Dan kiranya kami dapat banyak orang berpuasa atau melakukan hal-hal yang lebih pada waktu Lent ini tanpa alasan, hanya untuk mengikuti masa ini, atau mereka melakukannya hanya untuk mengadakan penderitaan dalam kehidupan mereka. Dan saya tidak yakin apakah itu akan menyenangkan hari Allah. Tapi tahun ini, marilah kita melakukan sesuatu atau kita menjauhi sesuatu dengan suatu tujuan. Tujuan yang akan diakhiri dengan suatu buah. Pada akhir 40 hari itu, atau akhir tahun ini, atau akhir 4 tahun,
Kini kita melakukan sesuatu yang akan menghasilkan buah. Dan dan sugesti saya, hanya selama 40 hari, marilah kita memilih sesuatu yang dapat kita lakukan terus-menerus. Menurut saya tidak masuk akal kalau kita melakukan sesuatu, uh, kecuali kalau puasa ya. Menurut saya tidak masuk akal kalau kita hanya melakukan hal itu hanya selama 40 hari. Jadi apapun itu, kecil atau besar, marilah kita memilih untuk melakukan sesuatu yang dapat memperkuatkan hubungan kita dengan Allah setiap hari. Dan sekarang sebagai rangkuman, saya mau uh, saya mau membagikan suatu kisah tentang yang diambil dari sebuah buku yang berjudul A Man Who Planted Trees, yang berarti seseorang yang menanam pohon. Ini adalah sebuah buku Prancis. Ini ditulis oleh Jean Genot. Dan ceritanya, seseorang ini pergi ke dalam sebuah kehutanan, dan di situ dia kehausan, dan di sana tetapi sekeliling dia tidak ada apa-apa selain rumah-rumah yang telah dikosongkan. Jadi dia bertemu di dalam kawasannya, dia bertemu dengan seorang gembala, dan gembala ini mengajak dia menuju tempat yang ada air, sehingga tokoh ini tinggal bersama si gembala ini. Dan di sana dia melihat domba-dombanya berjalan-jalan, dan dia melihat si gembala ini memisahkan makanan domba itu yang baik dan yang tidak baik. Dan dia bertanya kepada si gembala itu, apa yang sedang kamu lakukan? Dan dia berkata, saya akan menumbuh, saya akan menanam biji-biji ini yang menjadi makanan domba itu. Dan saya akan menanam sebuah hutan. Setengahnya akan bertumbuh, tapi setengahnya akan dimakan oleh binatang-binatang yang di hutan. Dan saya akan membuat sebuah hutan. Dan anak muda ini berkata, mustahil untuk orang tua ini di tanah yang gersang ini menumbuhkan sebuah hutan dengan biji-biji dia yang sedikit itu. Jadi dia pergi, dan Perang Dunia Pertama terjadi. Jadi anak muda ini ikut perang, tetapi setelah perang berakhir, dia ingat akan gembala tua itu. Jadi dia kembali kepada gembala tua itu, dan ketika dia balik, dia kaget karena tanah yang tadinya gersang itu penuh dengan pohon, dan ada aliran air, dan ada kehidupan, ada banyak binatang datang untuk makan, dan seluruh tempat itu menjadi sangat asri, dan dia kaget. Dan ceritanya berlanjut, tapi saya akan berhenti di sana. Ada beberapa pelajaran dapat kita ambil dari cerita ini. Pertama adalah tentang kesetiaan gembala ini. Dan ketika kita memikirkan kesetiaan, kita memikirkan kayak kita menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu pada suatu hal kan. Tetapi kesetiaan gembala ini lain. Ini adalah soal konsistensi. Setiap malam dia memisahkan biji-bijinya kan, yang baik dan yang kurang baik, untuk dia dapat memilih mana yang dapat dia tanam, dan dia menanamnya satu persatu kan. Dan dia melakukan itu setiap hari.
Itulah kesetiaan. Dan pada masa Lent ini, saat kita menantikan kebangkitan dan transfigurasi, apakah satu hal yang dapat kita lakukan? Dan ini nggak harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini dapat menjadi sesuatu yang kita lakukan hanya semenit sehari atau 10 menit sehari. Dan itu akan menghasilkan buah pada akhir 40 hari. Atau pada akhir tahun, atau pada akhir 40 tahun. Siapa yang tahu kan? Tetapi sesuatu yang dapat menghasilkan buah. Pelajaran kedua dari kisah yang ini adalah memiliki 10.000 pohon setelah menanam 100.000 pohon adalah kesuksesan 10% kan? Tingkat kesuksesan 10%. Pekerjaan apa yang akan kita lakukan dengan tingkat kesuksesan yang 10%? Orang-orang dunia akan berkata, itu adalah kegagalan yang 90% kan? Tetapi gembala ini dia sudah tahu akan hal itu, tetapi dia tetap melakukannya kan? Dia tahu bahwa tingkat kesuksesan yang 10% mungkin tampaknya tidak banyak. Tetapi saya teringat akan proyek Hora 120, akan pekerjaan penginjilan kita. Sepertinya itu semua kurang dari 10% tingkat kesuksesannya. Jadi di dalam iman, tingkat kesuksesan 10% sudah cukup tinggi untuk dapat menutupi dunia ini dengan firman Allah dan aliran-aliran air kehidupan. Gembala ini dengan tingkat kesuksesan yang 10%, ketika semua orang berkata itu mustahil untuk dapat menemukan sebuah hutan, dia tetap lanjut dengan kesetiaan dan pengharapan. Dan suatu hari sebelum ia mati, tanah yang gersang itu menjadi menjadi hutan. Tanah yang gersang itu menjadi hutan yang memberikan kehidupan kepada banyak manusia dan binatang. Jadi marilah kita pikirkan itu dengan masa Lent ini. Apa yang sedang kita tanam? Untuk tujuan apa? Apa yang sedang kita bangun? Gembala dalam cerita itu memiliki tujuan yang jelas. Dan Allah memiliki tujuan transfigurasi untuk kita semua kan? Dan untuk menyampaikan firman Tuhan pada akhir zaman ini, Allah telah memberikan kepada kita firman ini kan, dan Ia telah memisahkan kami kan, dan Ia telah menanam kami kan, dan marilah kita melakukan pekerjaan ini bersama-sama. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, kita akan berdiri bersama Tuhan di hari akhir itu bersama-sama. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami berkat dari kehidupan kekal, yaitu keselamatan, kebangkitan, dan transfigurasi. Kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa kami, dan kami berdoa agar Engkau mengizinkan kami untuk dapat berdiri bersamamu di hari itu ketika transfigurasi terjadi. Kami berdoa kiranya Engkau berkati kami, ubah kami hari ini, satu persatu, sedikit demi sedikit. Dan kami percaya sebelum hidup kami berakhir, Engkau akan memberikan kami hari itu. Dan kami berdoa, Bapa, sertailah kami semua, dan hidupkan kembali iman kami. Hidupkan kembali sukacita dalam keluarga kami. Hidupkan kembali berkat-berkat kami. Hidupkan kembali berkat-berkat kehidupan kami. Hidupkan kembali gereja kami. Kami bersyukur Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami percaya Engkau akan terus berjalan bersama kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan hati yang penuh syukur. Amin.